Selamat pagi Bapak Ibu Guru dosen penguji UKIN yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ulam Ayunda. Saya dari SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dengan nomor PPG 201699450718 dan nomor ujian 2021201883. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Belum juga akan selalu mengingatkan bahwa tetap mentaati protokol kesehatan ya, untuk salah satu cara menjaga kesehatan kita sendiri terutama dan untuk orang-orang yang ada di rumah. Baik, sekarang sudah siap belajar? Oke, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Hikmah. Nah sekarang Ulam mau ngecek kehadiran dulu. Kemarin Lili yang izin sakit ya. Nah sekarang semuanya sudah lengkap. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Subtemanya itu fokusnya adalah ke nutrisi makanan. Tolong perhatikan baik-baik. Nah sekarang di sini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian merasa lapar? Pernah. Oke, pada saat lapar biasanya kita pasti mikirin apa? Apa yang kita lakukan? Makan pastinya. Terus kenapa kita butuh makan? Oke, dari mana energi yang kita peroleh? Makanan. Sekarang nih pagi ini kalian beraktivitas, energinya dari mana? Makanan yang dimakan pada saat Pagi. sarapan pagi. Oke, baik ya. Nah sekarang perhatikan nih gambar berikut nih. Ini ada dua buah gambar. Satu gambar orang kekurangan nutrisi, satu gambar orang kelebihan nutrisi. Ciri-cirinya apa ya yang bisa dilihat di situ? Kalau yang kurang nutrisi, Kurus. Di sini juga ada tulisannya tuh. Desi langsung mikirnya ke gizi buruk ngelihat kurusnya. mata cukup, Matanya cakep, pipi. Terdapat perbedaan sekali ya yang mencolok ya, dan ini sampai tulang rusuknya itu kelihatan di gambarnya. Nah perhatikan kalau kelebihan nutrisi, obesitas, overnutrition, obesitas. Nah itulah pentingnya kenapa kita mempelajari materi ini, nutrisi makanan, supaya kita mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam makanan tersebut dan nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran nih. Jadi, setelah selesai mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis kandungan zat makanan dengan benar. Setelah itu, kalian juga dapat menyajikan data hasil penyelidikan kandungan nutrisi yang akan kita lakukan sebentar ya pada
menunjukkan gambar. Kalian akan mengamati gambar tersebut dan membuat pertanyaan terkait gambar tersebut. Terus juga ada menyimak video pembelajaran, lalu ada mengerjakan LKPD dan mengerjakan latihan soal di akhir kegiatan kita hari ini. Dan untuk penilaian masih sama, akan ada penilaian sikap, penilaian keterampilan pada saat kalian praktikum dan menyajikan hasil data, nanti presentasi, dan yang terakhir penilaian pengetahuan dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Sekarang perhatikan baik-baik nak. Pada orientasi masalah ini, Bu Ulam menampilkan sebuah gambar. Nah, ini Bu Ulam ambil dari artikel, ya, artikel di media online. Nah, sekarang perhatikan baik-baik judulnya, tagline-nya. Cabai rawit obati sariawan, mitos atau fakta. Nah, di sini ada gambar lombok nih. Familiar loh dengan gambar lombok ya? Ya. Kita pasti suka makan lombok ya. Ada yang nggak suka? Saya sih jarang-jarang. Oh, jarang-jarang kata Desi. Berarti Desi nggak terlalu nggak terlalu suka ya, biasa aja. Nah, sekarang dari gambar ini, dari judul tagline ini, apa yang bisa kalian temukan? Pertanyaan kah misalnya, permasalahan? Apa? Iya, lombok pedas ya, makanya Desi nggak suka. Terus benar nggak nih? Menurut Desi mitos. Yang lain ada pertanyaan tentang gambar ini? Ayo Wid. Apakah benar lombok mengandung vitamin C, Bu? Oke, apakah benar lombok mengandung vitamin C? Banyak seperti yang begitu ya, yang bilang seperti itu kan, lombok tuh banyak vitamin C-nya. Terus apalagi buah yang mengandung tuh, seri juga gitu, sering dibilang gitu. Kita sering dengar hal-hal seperti itu, tapi kita belum tahu apakah itu benar atau tidak. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Oke. Apakah kandungan vitamin C pada lombok tinggi sampai bisa menyebabkan sariawan? Oke, apakah kandungan vitamin C lombok tinggi sampai bisa mengobati sariawan? Biasanya kalau orang sariawan suka dibilang karena kekurangan vitamin C ya. Seperti itu. Jadi makanya perlu dipertanyakan ya, apakah kandungan lombok itu tinggi sampai bisa menimbulkan sariawan? Ada lagi nggak? Ada? Sudah? Oh, Tasya? Lombok termasuk makanan yang sehat? Oke, apakah dia termasuk makanan yang sehat? Nah, itu juga nanti jadi gini, pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti akan kita jawab setelah kita melakukan praktikum, ya. Nah, di situ nanti kalian akan lebih memahami setelah melihat materi, ya, memahami materinya, terus mengerjakan LKPD-nya, kegiatan praktikumnya, baru nanti ini bisa terjawab semua pertanyaan yang kalian lakukan. Jadi sambil diamati, sambil dicari tahu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Baik ya Nak ya. Nah, sekarang Ulam akan bagi kelompoknya. Jadi di sini sudah ada nama-nama kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang ada nama-namanya di kelompok 1 bikin kelompok di sini, ya, digabung mejanya. Kelompok 2, Natasha, Tina, Sarah, Amanda dijadikan 1 di sini. Kelompok 3 kembali ke posisinya di agak belakang ya, seperti yang kemarin. Oke, silahkan duduk dulu di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Oke, nah sekarang
video yang tadi, yang barusan? Ayo, apa udah ngerti semua? Ibu, saya. Oke. Apakah olahraga cukup buat kita kurus, Bu? Olahraga saja apakah cukup untuk bikin kita kurus? Oke, lagi ya? Tidak tadi sih. Oke, ada lagi nggak? Natasha dulu, apa sih ya? Bu, saya sama buka sekali makan mie dan minum es batu. Oh iya, Apakah oke. itu sehat? Oke, tadi juga sudah dijelaskan di sini ya. Makanan apa namanya, cepat saji tadi ya. Oke, terus Apakah nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu harus lengkap, Bu? 6-6-nya? oke, apakah harus lengkap 6-6-nya dalam sekali makan gitu maksudnya? Iya. Atau bisa bertahap? Oh, mungkin bertahap kita bisa. Oke, ada lagi nggak? Nah, sekarang udah? Oke, sekarang kita pending dulu itu jawabannya. Nanti sambil kita cari tahu juga setelah kita melakukan praktikum, ya. Jadi di sini Bulan akan sudah siapkan LKPD. Di sini Bulan bagikan LKPD-nya, ya. Oke, nah sekarang tolong perhatikan dulu baik-baik LKPD-nya. Bulan jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Jadi di sini kita akan mengerjakan uji vitamin, ya, mengerjakan uji vitamin dan uji lemak pada beberapa bahan makanan yang sudah disiapkan. Nah, di sini kalian bisa baca dulu, ada tujuannya, ada dasar teorinya, lalu ada langkah-langkah kerja yang harus kalian ikuti. Kalian pertama ya otomatis harus menyiapkan dulu alat dan bahannya. Jadi di situ setiap satu meja itu boleh dipindahkan ke meja setiap kelompok. Ya, itu satu meja satu kelompok. Nah, terus bahannya bagaimana? Yang di meja keempat itu boleh diambil sama-sama, boleh digunakan mana yang ada di dalam LKPD kalian yang akan kalian kerjakan. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Habis itu ikuti langkah kerjanya ya. Baik, Bu. Baru isi data hasil pengamatan kalian ya, praktikum kalian di tempat yang sudah disiapkan. Lalu diskusikan dan buat kesimpulan, dan di akhir nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya ya. Kalian juga akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu di awal, di orientasi masalah. Terus setelah menyimak video ini itu juga akan dibahas nanti ya, dipresentasikan. Oke, silakan dikerjakan, nah, silakan disiapkan alat dan bahannya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Sudah siap menyampaikan praktikumnya, hasil kesimpulannya? Oke, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dan mewakilkan dari kelompok saya untuk melakukan presentasi hasil dari uji percobaan tadi. Nah, di sini kami melakukan 2 uji, yaitu uji lemak dan uji vitamin. Yang pertama, tabel data hasil pengamatan ya, di sini uji lemak.
bahan pertama yaitu yang kami uji tahu, yang kedua mentega, dan yang ketiga nasi. Terus di sini ada atau tidaknya noda transparan pada kertas minyak. Kalau pada tahu tidak ada. Terus kalau pada mentega ada, tetapi noda transparannya sedikit. Mungkin karena kami kurang ditipisin padatannya. Terus yang ketiga yaitu nasi, tidak ada noda transparan. Nah, urutan bahan yang paling banyak mengandung vitamin C. Yang pertama yaitu minuman kemasan. Nah, mengapa? Alasannya karena pada saat penetesan iodin pada larutan, tetesannya paling banyak untuk mengubah warna larutan tersebut. Yang kedua yaitu sayuran hijau. Nah, diberi urutan 2 vitamin C paling banyak karena pemberian iodinnya lebih banyak daripada cabai. Terus yang ketiga yaitu ekstrak cabai yang memiliki penetesan iodin paling sedikit. Nah, itu juga ada vitamin C namun sedikit. Itu. Terus bahan diskusi ya, Bu. Bahan diskusinya di sini ada pertanyaan, mengapa dapat terjadi noda transparan pada kertas minyak? Jawabannya adalah karena adanya kandungan lemak pada bahan yang misalnya kita uji tadi seperti mentega, itu ada noda transparannya. Nah, yang kedua yaitu di sini pertanyaan pertama, larutan manakah dari hasil percobaan yang paling banyak mengandung vitamin C atau tidak mengandung vitamin C sama sekali? Jelaskan berdasarkan hasil percobaan yang kalian lakukan. Nah, larutan yang paling banyak adalah vitamin C, adalah larutan minuman kemasan. Alasannya karena pada tetesan iodinnya paling banyak. Nah, jadi semakin banyak tetesan iodin yang kita berikan pada bahan yang kita uji, maka semakin banyak juga vitamin C yang terkandung di kemasan. Nah, selain mengandung vitamin C, di dalam cabai rawit juga itu mengandung zat capsaicin atau komponen aktif dari cabai yang dapat menghasilkan sensasi terbakar. Namun, zat ini berguna sebagai antioksidan. Jadi ada gunanya juga sebagai antioksidan. Namun, zat ini berguna sebagai kedua kandungan yang ada dalam cabai rawit ini memang bisa membantu menyembuhkan sariawan dengan memperbaiki jaringan bak mulut. Nah, tapi belum ada penelitian atau bukti ilmiah yang mengenai hal tersebut. Setelah itu, memang terdapat penelitian mengatakan bahwa capsaicin atau zat capsaicin yang tadi ada dalam cabai itu dapat menyembuhkan sariawan. Namun hal tersebut tidak menjadi pengobatan yang dapat dikomersilkan dikarenakan satu sisi kandungan pada capsaicin sendiri juga dapat memberikan efek membakar yang cukup kuat. Jadi sebaiknya kalau sariawan itu lebih baik tidak usah makan makanan pedas karena di satu sisi juga kan tadi capsaicin itu bisa memberikan sensasi membakar pada mulut. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi pada rongga mulut dan jaringan bawah pada mulut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Dan sekarang siapa yang mau bertanya tentang presentasi yang dilakukan oleh Hikmah? Apa benar tadi tahunya itu nggak mengandung lemak? Iya, soalnya tadi lebih banyak mengandung air ya, karena tadi pas kami mencobanya itu sama sekali tidak ada noda transparan, yang ada malah tembus air bukan tembus lemak. Gitu. Oke, berarti kertasnya itu basah karena air. Oke, bukan lemak. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke presentasi berikutnya ya. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok 2 apa kelompok 3? Udah, nggak apa-apa, tasi aja sesuai proses saya. Lo apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami. Jadi kami di sini tadi melakukan kegiatan uji lemak dan uji vitamin C pada sebuah makanan atau
Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari kegiatan kami adalah kami menjadi tahu tentang bagaimana menguji vitamin C dan lemak pada suatu makanan dan minuman. Ternyata sangat mudah. Makanan yang mengandung vitamin C tinggi, maka jika diteteskan sedikit iodin, warnanya akan kembali. Hal ini sesuai dengan semakin banyak jumlah tetesan iodin untuk mengubah warna ungu, makin banyak kandungan vitamin C. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari kegiatannya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Saya mau menanggapi. Jadi tadi kalau dari hasil uji kami, nah sayuran hijaunya itu kan bayam yang kami gunakan. Itu lebih lebih tinggi kandungan vitamin C-nya daripada cabai. Nah, sedangkan di kelompok kalian itu tadi uji kandungan vitamin C-nya, sayuran hijau berupa kangkung lebih banyak vitamin C-nya daripada cabai. Berarti kan lebih sedikit daripada cabai. Jadi kesimpulannya berarti bayam itu lebih sedikit kandungan lebih banyak kandungan vitamin C-nya daripada kangkung. Oke, bisa disepakati. Nggak, maksudnya dia pakai ini nih, dia pakai bayam. Bayam tadi di posisi kandungan vitamin C-nya lebih 2 berdasarkan ujinya Hikmah. Sedangkan sayuran hijau di kelompoknya Tasya tadi Cuma 2 pakai sayuran hijaunya pakai kangkung. Nah, terus kangkung itu lebih rendah hasil ujinya daripada cabai. Jadi menurut Hikmah bayam itu kadar vitamin C-nya lebih tinggi daripada kangkung. Bagaimana menurut Tasya? Ya, mungkin bisa dibenarkan karena memang mungkin berbeda kandungannya setiap sayuran. Oke, berarti ya benar tuh menurut Tasya, benar tuh bisa jadi kandungan vitamin memang dari bayam dengan kangkung itu berbeda dan dikembalikan lagi ke kegiatan prakteknya masing-masing. Oke, tadi dia ngambil sampelnya berapa tetes dan iodinnya diteteskan berapa kan juga bisa mempengaruhi ya. Oke ya. Oke, baik. Nah, sekarang udah selesai ya Nik ya. Kita kelompok ketiga nih, terakhir. Ayo. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami lakukan. Yang pertama, data hasil pengamatan uji lemak. Bahan makanan yang pertama nasi. Ada tidaknya nilai terang-terang pada kertas minyak? Ada, karena masih ada kerak-keraknya gitu kan Bu. Di kertas minyak tadi itu masih ada kerak-keraknya gitu. Oke, dilanjutkan aja nggak masalah. Nanti selesainya baru dikonfirmasi. Harus sesuai dengan hasil. Yang kedua, mentega. Ada atau tidak adanya noda semparan pada kertas minyak? Ada. Karena diolesnya tuh langsung kayak merata gitu, kalau dijemur mataharinya jadi terang-terang Bu. Oke, baik. Yang ketiga, yang ketiga tuh tahu. Ada atau tidak adanya noda terang-terang pada kertas minyak? Tidak ada, karena dosisnya sedikit. Oke, baik. Kesimpulannya, ada yang selanjutnya. Yang kedua, uji vitamin C. Nama bahan yang pertama, larutan minuman kemasan. Warna awal sama seperti awal Bu. Terus tuh pas di tetes ke 5, dia masih tetap sama warnanya. Terus tuh ditambahin lagi 4 tetes. Jadi berubah langsung warna akhirnya tuh langsung ke ungu 8, ke ungu gelap. Kesimpulannya dari hasil percobaan yang kami lakukan, yang paling banyak mengandung lemak adalah mentega dan yang paling banyak mengandung vitamin C adalah nutrisari jeruk. Oke, baik sudah. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk presentasi. Baik, sekarang kita sudah selesai melakukan praktikum, kita juga udah berdiskusi. Ada yang mau menanggapi? Oke. Nah, di situ
bagaimana? Karena menteganya itu diolesnya tuh langsung rata, tuh pas dijemur langsung cair. Nah, Sedikit. karena cairan itu mungkin ya Nggak terlalu tebal gitu sudah. loh Bu. Hah? Olesnya nggak terlalu tebal-tebal gitu. Oke, baik. Baik ya. Nah, sekarang kembali ke layar yang lain ya. Tadi kita juga sudah selesai melakukan praktikum, kita juga udah berdiskusi, tadi juga ada yang sudah memberikan tanggapan, lalu udah presentasi juga, semuanya udah selesai. Nah, sekarang Bulan mau mengevaluasi proses pemecahan masalahnya dari kegiatan kita nih, prosesnya ya. Bulan mau mengevaluasi sedikit. Jadi tadi di awal melakukan praktikum, karena mungkin kalian terlalu excited mempersiapkan segala alat dan bahannya, sehingga melupakan membaca prosedur kerjanya. Jadi tadi ada yang tersalah, iodinnya bukan ditetesin malah ditaruh di plat tetesnya juga, seperti itu. Terus juga Bulan mau mengevaluasi pada saat kalian melakukan meneteskan iodin itu. Nah, pada saat meneteskan itu harusnya diratakan dulu, nggak boleh langsung misalnya banyak gitu, nggak boleh, harus disesuaikan dulu, disamaratakan, misalnya dari 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kalau misalnya nggak ada perubahan, baru semakin lama semakin naik, seperti itu ya. Nah, dan tadi yang paling banyak adalah kandungan vitaminnya. Oke, larutan nutrisari. Tadi ini pakai jeruk, Iya. ini pakai jambu. Jadi dua-duanya memiliki kandungan vitamin C-nya lebih tinggi daripada bahan yang kita gunakan, ya kan? Daripada yang lainnya, cabai dengan sayuran hijau. Nah, terus juga untuk pertanyaan pada orientasi masalahnya, apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, bagaimana tadi? Boleh? Tadi kan saya mempertanyakan apakah cabai itu mengandung vitamin C. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah cabai rawit itu mengandung vitamin C? Jawaban saya adalah iya, karena tadi pas melakukan uji vitamin C, tadi larutan ekstrak cabainya itu berubah warna, walaupun tadi memang sedikit. Oke. Nah, sekarang ada juga pertanyaan tadi yang apa, Tasya? Pertanyaannya? Pertanyaan, saya suka makan mie dan jajanan saset gitu Bu. Itu sehat dan ada gizinya. Oke, apakah itu sehat atau gizi? Nah, kita tadi ambil sampel tadi minuman saset ya. Terus ada gizinya nggak? Ada. Dari kemasannya juga sebenarnya ada kandungan gizinya. Cuman kalau kita uji dari kandungan vitaminnya, ternyata dia memiliki kandungan vitamin C. Tapi tetap jangan dikonsumsi secara berlebihan ya, karena ada pemanis buatannya. Terus yang orientasi masalah juga, apakah benar cabai rawit itu bisa mengobati sariawan? Tidak. Kenapa? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Baik. Ya, walaupun dia mempunyai kandungan vitamin C, Tapi tidak tapi tidak disarankan untuk digunakan sebagai Penyembuh radang. Ya, betul. Bisa salah satu cara untuk mencegah sariawan itu adalah dengan membersihkan mulut, rajin-rajin membersihkan mulut. Oke, ada pertanyaan lagi? Semua jawaban tadi untuk orientasi masalah sudah terpenuhi? Atau ada lagi? Nggak ada ya? Baik, Pulang juga mengapresiasi kalian semua untuk hari ini. Kegiatan prakteknya itu luar biasa, semuanya aktif di setiap kelompoknya. Pulang tadi perhatikan juga, semuanya berkegiatan, tidak ada yang mendominasi, semuanya punya bagian-bagiannya masing-masing. Terima kasih ya. Baik. Oke, baik anak ya. Kita sudah selesai dan kita masuk ke kesimpulan. Jadi jenis-jenis bahan makanan nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja tadi nak? Karbohidrat, vitamin, dan air. Oke. Dan terus fungsi nutrisi makanan. Karbohidrat itu adalah sebagai sumber Oke, satu-satu ya, karbohidrat dulu. Karbohidrat apa? Sebagai sumber energi. Lalu yang kedua, protein apa? untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang Oke, rusak. untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, Lemak
dapatkan bahwa pada saat kita menguji lemak, mentega Lebih banyak mengandung lemak. Sedangkan untuk yang uji vitamin yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya ternyata adalah larutan minuman kemasan, minuman saset. Tadi kita menggunakan Nutrisari, ada yang menggunakan jeruk, ada yang menggunakan jamu. Baik, sampai di sini kalian bisa memahami? bisa. Sudah paham ya? Paham. Oke, nah sekarang Mulam akan memberikan latihan soal. Jadi silakan dikerjakan baik-baik. Oke ya, Nak ya? Waktunya sudah habis untuk mengerjakan evaluasinya. Bisa dikumpul. Sudah selesai semua kan ya? Sudah. Oke, baik. Silakan dikumpul. Nah, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita tadi. Sudah praktikum, sudah presentasi, sudah mengerjakan soal juga. Pula mengapresiasi sekali kalian, luar biasa hari ini prakteknya berjalan lancar. Alat dan bahannya juga sesuai, disimpul kembali setelah dikerjakan. Kita kasih aplaus untuk kita semua dulu ya. Baik, Pulang juga mau mengingatkan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan ya, untuk materi selanjutnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Dengan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan seperti kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Hikmah. Terima kasih untuk semuanya. Pulang akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di perjalanan pulangnya. Oke.